Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelum menyaksikan video selanjutnya, silakan tekan dulu tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Baiklah Ananda semuanya, materi layanan bimbingan dan konseling pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kecerdasan logika matematika, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Ini masih seputar multiple intelligence ataupun kecerdasan remaja. Apa itu kecerdasan logika matematika? Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan seseorang untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola dan pemikiran logis dan ilmiah. Kecerdasan ini juga mencakup kemampuan untuk mengolah angka, matematika, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan angka. Jadi kesimpulannya, kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan yang berkaitan dengan logika dan matematika itu sendiri. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari kecerdasan logika matematika. Yang pertama, menghitung problem ataupun masalah aritmatika dengan cepat di luar kepala. Jadi orang yang memiliki kecerdasan logika matematika yang bagus, mereka bisa menghitung aritmatika itu secara cepat bahkan di luar kepala. Selanjutnya, menikmati penggunaan bahasa komputer ataupun program logika. Suka menanyakan pertanyaan-pertanyaan logis. Contoh, mengapa langit itu biru? Kenapa harus ada siang dan malam? Dan sebagainya. Menjelaskan masalah secara logis. Mudah memahami sebab akibat. Merancang eksperimen untuk menguji hal-hal yang tidak dimengerti. Selanjutnya, menikmati pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam dan berprestasi di mata pelajaran tersebut. Nah, itulah sebagian dari ciri-ciri kecerdasan logika matematika. Nah, berikut adalah cara yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika. Yang pertama, lakukan permainan logika matematika dengan teman atau keluarga. Selanjutnya, pelajari cara menggunakan sempoa. Kamu juga bisa mengerjakan teka-teki logika atau asah otak. Siapkan kalkulator untuk menghitung soal matematika yang kita hadapi sehari-hari. Pelajari sebuah bahasa komputer. Karena bahasa komputer itu basicnya adalah logika dan matematika. Selanjutnya, kamu juga bisa membeli perangkat sains dan lakukan beberapa percobaan ilmiah. Adakan diskusi keluarga tentang konsep matematika atau sains di dalam berita. Kamu mungkin nonton berita bersama keluarga, berita itu terkait dengan keilmuan dan matematika. Kamu bisa melakukan diskusi-diskusi ringan dengan keluarga. Ambil kursus tentang sains atau matematika, atau beli buku dan dipelajari secara mandiri. Berlatih memecahkan persoalan matematika sederhana. Bacalah baik di majalah atau surat kabar bagian konsep ekonomi atau keuangan yang belum kita kenal sebelumnya. Karena ekonomi dan keuangan itu berkaitan erat dengan angka. Dan angka itu berkaitan erat dengan kecerdasan logika matematika. Selanjutnya, kamu bisa mengunjungi museum sains, planetarium, atau pusat sains lainnya. Bacalah tentang penemuan matematika dan sains lainnya. Bacalah cara menggunakan heuristik dalam memecahkan masalah. Nah, heuristik itu maksudnya adalah menemukan cara. Bagaimana seseorang bisa menemukan cara sendiri dalam memecahkan sebuah masalah. Bentuk sebuah kelompok studi untuk membahas penemuan ilmiah terakhir atau yang lagi hangat-hangat dibicarakan orang.
serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tontonlah tayangan-tayangan ataupun film dokumenter berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Lingkari konsep sains atau matematika yang belum kamu kenal dalam bacaan. Carilah penjelasannya, baik dari buku atau orang yang mengetahuinya. Rekam suara kamu yang sedang berbicara keras-keras tentang cara memecahkan persoalan matematika yang rumit. Jadi ketika kamu menyelesaikan sebuah persoalan matematika, kamu temukan pemecahannya, kamu bicarakan dengan keras dan kamu rekam sehingga kamu bisa mengulang-ulangnya kembali. Selanjutnya, identifikasi konsep ilmiah yang penting di sekitar rumah atau lingkungan kita. Berlangganan majalah ilmiah. Selanjutnya, hadapi, jangan hindari soal matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kamu juga bisa beli mikroskop jika memungkinkan, teleskop atau yang lainnya untuk mengamati atau meneliti alam sekitar kita. Ajarkan konsep matematika atau sains kepada orang yang kurang mengetahuinya. Jadi kalau kamu mengajarkan seseorang tentang konsep matematika, maka itu biasanya bisa awet ilmunya dan bisa mengasah kemampuan. Kunjungi laboratorium sains atau tempat lainnya di mana konsep atau matematika digunakan. Gunakan balok, butir kacang, atau benda konkret lainnya dalam mempelajari konsep matematika yang masih baru. Buatlah kelompok pendukung orang-orang yang takut matematika bagi mereka yang merasa cemas bila dipaksa berurusan dengan angka. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang biasanya menghindari matematika itu, nah itu harus diberikan pelayanan khusus supaya mereka terbiasa dengan matematika. Nah, berikut adalah pekerjaan-pekerjaan yang cocok atau yang sesuai dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan logika matematika. Yang pertama adalah akuntan. Yang kedua, akuntan itu seperti kita tahu adalah hal-hal berkaitan dengan pembukuan dalam ekonomi ya. Selanjutnya ATC atau Air Traffic Control. Ini adalah pengatur rambu lalu lintas di udara. Selanjutnya juru taksir, jadi orang-orang yang bisa menaksir tinggi, menaksir kedalaman, menaksir jarak dan sebagainya. Selanjutnya astronot, auditor atau statistik ya, berkaitan dengan statistik. Meteorolog, saintis atau ilmuwan, baik ilmuwan di bidang biologi, kimia, fisika, astronomi, geologi, botani, dan kelautan dan sebagainya. Selanjutnya programmer. Nah, programmer ini juga butuh orang-orang yang memiliki kecerdasan logika matematika. Selanjutnya guru ataupun dosen ilmu-ilmu pasti. Nah, pekerjaan selanjutnya adalah penulis keteknikan atau technical writer. Ini adalah orang-orang yang menulis tentang hal-hal berkaitan dengan ilmu teknik. Oke, selamat menemukan diri, menggali potensi, mengembangkan kemampuan yang Anda miliki. Mana tahu di antara Anda semua ada yang memiliki kecerdasan logika matematika yang bagus, dan itu harus dikembangkan. Bagi yang anti matematika, nah itu harus bisa mengembangkan diri karena matematika itu tidak bisa kita hindari dalam kehidupan. Nah, ini untuk tugas apa yang telah kamu lakukan dan akan kamu lakukan untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika. Pertanyaan ini silakan Ananda jawab di kolom komentar. Jangan lupa menyebutkan nama dan kelas.
Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Silakan like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.